Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma yanfa'ul muslim ba'da waqtihi. Apa saja amal perbuatan yang bermanfaat bagi mayit dari hasil usahanya sendiri. Jadi nanti kami rinci ini Pak. Ada nanti di bab 4-nya ada amal perbuatan yang dari usaha orang lain yang buat kita bisa dapat. Kalau di bab ini fokus ada amal kita sendiri yang buat, usaha kita sendiri, tapi itu terus menerus kita akan dapat, itu bermanfaat bagi kita, dan itu tidak terputus dengan sebuah kematian. Bahkan di sini ba'da waqti, sesudah wafat, sesudah kematian, masih jalan Pak, masih bisa kita dapat ini. Dan inilah orang yang terpanjang umurnya kalau dia cerdas beramal dengan amalan ini. Jadi jangan berumur Pak seperti umur kalender, kita lahir kemudian wafat, sesudah itu dikubur selesai. Itu namanya berumur kalender. Terlalu pendek umur tak kalau yang seperti itu Pak. Kalau ada umur 80, 90, 100 itu pendek. Umur umat dahulu Pak, yang nanti timbangannya sama dengan timbangan tak, yaitu ada umur 1000 tahun. Ya, umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek, tapi Allah akan berikan dia peluang-peluang amal yang sifatnya bisa berjangka panjang. Itu yang kita sebut dengan amal mengalir, amal yang bisa terus menerus bisa dinikmati. Di sini yang disebut pertama ada sedekah jariyah. Ini yang populer kita baca, iza matal insan, apabila menikmati manusia Pak. Jadi kalau orang Arab itu orang mati tonji Pak. Ya, kita tonji itu kalau di Indonesia itu kalau orang mati almarhum. Ya, kita bikin sendiri istilah yang sebenarnya Quran dan hadis tidak pernah ditemukan yang begitu, tapi orang Indonesia itu pintar bikin istilah-istilah yang kadang istilah itu kalau dalil agak tidak ketemu Pak. Banyak istilah kalau kita kumpul-kumpul itu menarik juga. Di sini mati tetap mati. Iza matal insan, apabila mati itu insan, ingkata anhu amaluhu, maka terputuslah dari orang yang meninggal itu amalan-amalannya illa min salas, kecuali 3 di hadis ini. Ya, 1 min sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Dia ada sedekah Pak jariyah, ada sedekah itu ya qati, itu terputus. Yang kita mau ini jariyahnya yang mengalir Pak. Ada sedekah yang kita serahkan itu bisa berjalan terus. Untuk bisa cerdas ini mari kita manfaatkan Pak. Seperti ini kita lihat masjid kita, kalau Bapak simpang 1 sak semen di sini, kalau berdiri kokoh ini Pak, ya, mungkin berdiri 500 tahun yang akan datang. Umur tak itu 500 tahun. 500 tahun masjid ini kokoh berdiri, biar 1 sak semen, 2 sak semen tetap tambah. Ini kalau kita punya 5 masjid yang kita begini, berapa memang umur tak? Apalagi kalau banyak karya-karya yang sifatnya jariyah Pak, bisa berumur itu puluhan ribu tahun, bukan cuma 1000 tahun, bukan cuma 5000 tahun, bisa 10.000 tahun. Kalau cerdas beramal. Di sini yang kedua adalah au ilmin yuntafa, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, yuntafa. Ya,
Jadi ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Ya. Artinya bukan cuma ilmu untuk konsumsi diri, tetapi bisa untuk dikonsumsi oleh orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita dapat ilmu, tapi orang lain bisa mendapatkan pengaruh atas ilmu kita. Sinilah bahagianya seorang guru, seorang dosen, seorang mubalik, seorang ustaz, apapun namanya, Pak, yang bisa menyampaikan kebaikan atas dasar ketaatan, maka itu dia dapat, Pak. Bisa jadi bapak yang sebagai dosen umur tak Pak mungkin 60, tapi berapa orang yang kita pengaruhi dengan ilmu kita, maka itu bisa berpengaruh sampai karya-karya di belakangnya dia bisa membangun. Maka orang yang paling kaya, Pak, itu yang bisa menyebar kebaikan, baik di sini dimensi ya vertikal kepada Allah ataupun dimensi yang disebut dengan hablum minan nasnya kepada sang manusia, baik yang sifatnya ya kesalehan individu maupun yang sifatnya soleh secara sosial. Dan ketiga, awaladin soleh atau anak yang soleh. Di sini Pak, waladin, kalau orang Arab itu waladin itu tidak mesti anak kandung. Di sini tidak disebut al-walad. Kalau walad itu Pak, al-walad itu mesti anak kandung. Kalau di sini waladin, waladin itu Pak anak menantu, anak didik, anak asuh, anak yang kita sebabkan dia menjadi orang yang bisa soleh dari usaha kita, itu anak tak itu. Tidak mesti anak yang lahir dari rahim kita. Kalau orang Arab mengatakan waladin, berbeda kalau al-walad. Kalau waladin Pak itu anak didik, anak yang kita biayai, anak yang kita besarkan, lalu besar dengan didikan kita itu, yang ujungnya nanti adalah yad'ulah. Ciri nanti kesalehan Pak, bisa memanggil Allah, sering dekat dengan Allah, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis ini ada 3 Muslim dari Abu Hurairah. Tapi ada kami temukan ini tafsir dari hadis tadi, bukan cuma 3, tapi di sini ada 6 Pak. 6. Inna mimma yalhaqul mu'min, sungguh dari yang mengikuti mukmin itu, kita semua ini kalau naikuti ke nanti Pak, min amalihi, dari amal kita, wa hasanatih, dan kebaikan-kebaikan kita, ba'da mautih, sesudah kita mati Pak. Di sini menurut hadis 1, ilman allamah, ilmu yang diajarkan. Jadi ternyata Pak, kalau kita sudah meninggal, itu ilmu yang masih ada yang ikuti kita sampai dikubur. Ada yang ikut sampai nanti di akhirat. Ini ikut Pak. Dia ndak terputus dia. Ilman allamah, ilmu yang diajarkan. Jadi rupanya pengajar ilmu itu Pak, ya, pengajar ilmu itu menabung untuk akhiratnya. Ya. Yang kedua, ya, di sini ada ilman allamahu wa nasarah. Ya. Ilmu yang dia ajarkan, wa nasarah, dan dia ya sampaikan. Bagaimana dia sampaikan, bagaimana dia sebarkan pada orang lain. Tidak ada ruginya itu Pak kalau kita memindahkan itu sesuatu yang baik. Tidak ada ruginya. Sepotong kata, sepotong nasihat, sepotong kalimat, tapi bisa jadi itu mempengaruhi orang dalam tataran berfikirnya, mengambil kebijakannya. Itu masuk dalam konsep ilman allamahu wa nasyara. Ya, tidak mesti kita didik banyak, tapi Bapak men-share itu sebuah informasi, dan informasi itu bermanfaat Pak, termasuk itu ilman allamahu wa nasyara. Yang kedua, wa waladan solehan, anak yang soleh.
Ya, rupanya anak itu Pak, meskipun masih ada di dunia, hakikatnya dia ikut dikubur kita. Dia ikut, tapi syaratnya soleh. Ya, bayangkan kalau 5 anak tak sama dengan umur tak, anggaplah standar 60. Bapak 60, 5 anak tak, berarti 5 kali 60 300, tambah umur tak sendiri juga, sudah 360 Pak. Umur tak dengan anak tak, belum nanti ilmu yang diajarkan itu. Ya, kalau orang cerdas itu bisa amalnya itu Pak beribu-ribu tahun dia, beribu-ribu tahun dia. Ya, wa waladan solehan. Ya, kemudian di sini tarakahu yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Mushaf, bapak titip Quran yang kita wariskan. Jadi bisa mewariskan itu Pak, Quran, mushaf. Kita bisa simpan satu Quran yang dibaca orang dengan asbab kita, maka itu tetap amal Pak. Dibaca di belakang orang, kita menjadi asbab orang lain mengaji. Itu mushaf warasahu. Kemudian yang keempat, au masjidan banah, itu masjid yang dia bangun. Jadi rupanya masjid yang kita bangun Pak di sini tidak mesti masjid yang besar, kecil saja. Bahkan di sini ada man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid kamafhas, meskipun itu sebesar sangkar burung, ya sebesar sangkar burung, atau asgar, bahkan lebih kecil dari sangkar burung. Di sini banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia satu istana di surga. Jadi ini yang dimaksud di sini Pak, masjid kecil sangkar burung adalah ada satu potong besi yang bapak sumbang masuk di masjid ini, lalu berdiri masjid dari akibat adanya sambungan besi itu. Ini namanya Pak, namanya kamafhas, membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung. Jangan remehkan Pak, 1 sak semen, jangan remehkan, apalagi 10 sak semen, 100 sak semen, 1000 sak semen. Bagaimana kira-kira itu Pak? Istana tak di akhirat. Yang penting nanti juga Pak ada nanti 13 penghancur amal itu. Biasa juga itu banyak amal, tapi banyak tahun hancurkan amalnya. Itu yang banyak orang tidak sadari. Rajin beramal tapi rajin ton hancurkan. Nah, ini masjid. Jadi satu tadi ilmu, yang kedua anak soleh, yang ketiga mushaf, yang keempat masjid, yang kelima ya baitan libnis sabil, rumah anak jalan. Jadi kira-kira rumah itu berfungsi sosial yang bisa menampung kebaikan Pak. Rumah singgah, rumah orang manfaatkan. Saya sarankan Pak, kalau ada 2-3 rumah tak, serahkan saja satu itu di jalan Allah, pakai umat. Kalau 2-3 lantai rumah tak, kasih 1 lantai itu untuk umat. Tak biasa orang besar sekali rumahnya, tapi 1 tonji lantai bisa ditempati. Kasih 1 lantai itu untuk bisa untuk ditanam untuk amal soleh. Ya, ada orang investasi dunia luar biasa cerdas, tapi dia gagal investasi untuk akhiratnya.